Penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia belum juga usai sejak kasus pertama virus COVID-19 di Indonesia pada awal tahun 2020 lalu. Sudah lebih dari 1 tahun, kita masyarakat Indonesia hidup di tengah virus COVID-19 yang dapat dikatakan makhluk yang hidup namun tak kasat mata dan mematikan yang dapat menyerang kita ketika daya tahan tubuh kita itu lemah. Mampu bertahan sampai sekarang dan masih bisa menghirup oksigen dengan keadaannya sehat adalah suatu hal yang patut kita syukuri. Rebahan sambil bermain media sosial pun tidak apa-apa, karena hal tersebut juga termasuk usaha untuk stay at home dan mengurangi penyebaran virus COVID-19. Jadi nanti mungkin ketika kita ditanya oleh anak cucu kita, usaha apa sih yang kita lakukan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19? Ya salah satunya dengan rebahan sambil scroll media sosial. Ya bayangkan saja teman-teman, ketika kita menuruti ego kita untuk pergi bermain bersama teman-teman hanya karena bosan di rumah, itu bisa menjadi peluang penyebaran COVID-19. Oke, kembali lagi, teman-teman tentunya sudah tahu mengenai usaha-usaha pemerintah beserta tenaga medis yang selalu mewanti-wanti kita untuk menggunakan masker, cuci tangan, lalu social distancing. Bahkan pemerintah belum lama ini menyediakan fasilitas vaksinasi gratis. Usaha vaksin ini memang tidak selalu berjalan mulus, tentunya masih ada oknum-oknum yang tidak percaya adanya vaksin. Mungkin sebagian dari kita ada yang bapak dan ibunya lebih percaya kepada info dari grup WhatsApp mengenai efek samping vaksin yang beragam dan bahkan tidak masuk akal. Teman-teman, kita sebagai generasi muda yang tentunya lebih paham soal info yang beredar di media sosial, saya harap dan mungkin ini suatu keharusan, yaitu kita lebih kritis dan objektif dalam menerima serta menyaring informasi di internet, terutama info mengenai COVID-19. Kita, masyarakat Indonesia, juga sudah melewati gelombang 2 COVID-19 sekitar bulan Mei 2021 lalu, yang kasus per minggunya naik 7 kali lipat dibanding gelombang 1 sekitar bulan November 2020, yang kasus per minggunya naik 4 kali lipat. Pada saat gelombang 2 COVID-19, saya pribadi merasakan angka kematian yang terus naik tiap harinya, bahkan kabar duka datang setiap hari dari kerabat, teman, dan tetangga. Teman-teman pun mungkin merasakan hal yang sama. Oleh karena gelombang 2 COVID-19, pemerintah pun menerapkan PPKM di beberapa daerah di Indonesia yang hasilnya angka kasus COVID-19 di Indonesia turun hingga 56% pada rentang waktu 31 Agustus sampai 13 September. Setelah angka kasus COVID-19 yang menurun, pemerintah kini menurunkan level PPKM dan melonggarkan aktivitas masyarakat. Kini, penurunan level PPKM justru menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kenaikan angka kasus COVID-19 karena mobilitas yang semakin padat dan relaksasi di berbagai aktivitas. Lebih jauh, beberapa pakar memprediksi gelombang ketiga COVID-19 pada akhir Desember tahun ini. Lalu apa sih usaha-usaha yang perlu kita persiapkan dan lakukan untuk menghadapi gelombang 3 virus COVID-19? Tentunya masih sama seperti yang kita lakukan ketika menghadapi gelombang kedua COVID-19, yaitu yang pertama, disiplin menerapkan 5M. Jadi protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 itu bukan lagi sebatas 3M, tetapi telah berkembang menjadi 5M. Yang pertama, rutin mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Yang kedua yaitu tingkatkan sistem imun. Usaha yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan sistem imun yaitu istirahat yang cukup, rutin berolahraga, makanan bergizi seimbang, jauhi rokok dan alkohol, lalu kelola stres dengan baik dan pertimbangan asupan herbal dan suplemen tambahan. Yang ketiga, kita dapat melakukan vaksinasi. Sebenarnya tidak ada satupun vaksin yang ampuh 100% untuk mencegah satu penyakit, termasuk virus COVID-19 ini. Namun menurut penelitian dapat memperlambat bahkan menghentikan penyebaran virus COVID-19. Teman-teman tentunya sudah bosan dan ingin bebas melakukan kegiatan di luar rumah tanpa menerapkan protokol kesehatan. Namun mengingat penyebaran virus COVID di Indonesia itu belum selesai, jadi tetaplah patuhi protokol kesehatan. Dengan kita semua menerapkan protokol kesehatan dengan baik, lebih cepat pula kita terbebas dari pandemi COVID-19. Makin lengah pertahanan kita, semakin kuat juga virus menyerang kita.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya tidak bermaksud untuk menyudutkan pihak manapun, saya hanya ingin mencoba menyampaikan pendapat saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa.